salam ya kak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau bikin tugas video. Halo semuanya, langsung gitu aja. Halo. Halo semuanya. Jadi kali ini kita kenalan dulu kali ya. Jadi kita mau adain sesi podcast bincang-bincang nih bareng Kak siapa? Asadi. Kak Sadi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu kali ya nama kita masing-masing. Aku Alia dari angkatan 60. Aku Mila dari angkatan 60 juga. Aku Emma dari angkatan 60 juga. Nah tadi kan udah kenalan nih nama sama Kak Sadi. Kita sebenarnya mau sharing-sharing aja nih Kak. Oke. Tentang kehidupan kakak atau tentang apapun lah tentang Kehidupan pribadi, percintaan. apapun boleh. Setelah lulus dari Ankim. Oke. Jadi mungkin background gitu dulu deh. Apa tuh? Angkatan kayak iya kakak dari analisis kimia angkatan berapa nih? Oke. Halo, salam kenal. Aku Asadi. Aku dari analisis kimia IPB sama kakak kalian. Tapi kita beda 5 angkatan. Aku angkatan 55. Salam kenal semuanya. Berarti kakak lulus tahun berapa nih? Aduh. 2021. Terus 2021. Oh, 2021. Terus sekarang kakak kerja di mana kak? Sekarang, kalau sekarang kerja di Citerep di PT Green Chemical, kayak gitu. Itu Citerep daerah sebelah mana ya kak? Sukahati, tau nggak? Citerep Sukahati. Jauh lagi. Berarti kalau dari Unhas jauh lagi. Unhas di mana ya? Aku nggak tahu. Itu di Citerep juga. Oh kayaknya udah berarti di daerah dekat PT industri. Iya, kali ya? kawasan industri. Kawasan industri. Terus kira-kira kakak sekarang sebagai apa nih di PT itu? Oke, ini soalnya kedengeran nggak ya? Aku udah. Oh udah. Kalau aku sekarang itu di R&D-nya, di R&D sebagai supervisor, kayak gitu. Biasanya kerjaan sehari-harinya kayak apa kak? Kerjaan sehari-hari yang sekarang kan, kalau yang sekarang tuh kerjanya lebih kayak mengawasi. Jadi kan R&D itu nanti ada macam-macam, ada formulator, ada analis, terus ada admin juga. Nah nanti aku ngawasin mereka untuk menentukan ritme kerjanya. Jadi kayak sesuai dengan deadline. Karena kan masing-masing itu ada deadline-nya kan. Kayak analis ada deadline-nya sendiri, formulator ada deadline-nya sendiri. Nah aku tuh menentukan kayak urgensi dari kerjaan mereka gitu loh. Kayak ini tengah waktunya sekian, ini tengah waktunya sekian dan harus maksimal dan sesuai dengan date-nya kayak gitu. Terus kira-kira itu jam kerjanya dari jam berapa ke jam berapa kak? Kalau jam kerja sih selama ini aku sama ya. Maksudnya biasanya jam 8 sampai jam 5. Cuma yang baru ini aku kerjanya dari jam 7 sampai jam 4. Begitu. Tapi Sabtu Minggu free. Free Sabtu nggak apa. Ada yang mau tanya gue ya soal kerjanya? Perusahaan apa itu? Produknya. Kalau produknya kalau yang saat ini tuh macam-macam. Ada coating. Kalian tahu coating? Coating itu cat kan. Ada cat, terus ada drilling, ada boiler, water cooling biasanya dipakai untuk di pertambangan. Produk-produk itu di pertambangan untuk degreaser, cleaning lumpur-lumpur di pertambangan, kayak itu sih produknya sekarang. Yang perusahaan sekarang itu udah berapa tahun kak? Baru 3 bulan. Oh baru 3 bulan. Aku- Ini apa kak? Sebelumnya itu aku pertama lulus dari D3 Analisis Kimia di Wings Group. Wings Group itu kan yang Soklin, Budaya, itu sekitar 3 tahun di situ. Itu sebagai analis kalau yang di situ. Nah tadi biasa pakai instrumen kan, HPLC, GC dan lain-lain. Terus pindah ke Partik J Chemicals. Di situ tuh sekitar 8 bulan sebagai formulator. Itu perusahaan dari Jepang. Kalian tau resin kan? Ada masuknya resin. Nah resinnya itu biasanya kayak buat kancing, terus buat cat juga. Kalian kalau make Uniqlo, H&M, nah itu kancingnya, resinnya dari kita tuh di situ. Kayak gitu. Baru akhirnya pindah ke yang sekarang. Mungkin kalau dari awal pas kuliah gimana kak proses masuk seleksi? Proses seleksi sama ya semuanya. Mungkin ada yang beberapa yang beda. Kalau di Wings itu rata-rata psikotes. Psikotes itu kan tes kemampuan dasar sama sikap, biasanya attitude. Dilihat kalian
lebih condongnya ke influence, apakah dominan dan sebagainya, lihat sikapnya. Baru setelah itu ada tes dengan HRD, interview. Itu kalau lolos tahap pertama tadi. Iya, interview HRD, terus ada interview user. Interview user itu atasan kalian langsung nantinya. Nah di sini biasanya lebih ke teknis, ditanyain kayak pengenceran, pembuatan NaOH, misalkan pembuatan asam dan sebagainya, kayak gitu. Enggak. Kalau yang si psikotes biasanya online kan. Kalian tergantung sih, kalau waktu aku kan COVID ya, jadi online. Kalau misalkan offline pun biasanya kertas sih, kayak gitu kan, ABC pilihan ganda. Nah kalau interview user itu kan tatap muka biasanya, dan kalian suruh ngitung. Iya, mirip-mirip kayak gitu, mirip-mirip. Tapi tergantung usernya juga sih. Ada yang usernya nanyanya nggak nyampe hitungan kayak gitu, beda-beda. Nanti beda lagi nih, misalkan aku yang di Pardik yang Jepang tadi, interviewnya kan beda lagi, full Inggris. Misalkan HRD Inggris, interview user Inggris, ada presentasi juga. Karena kan sesuai job desk-nya tuh banyak presentasi, makanya tesnya juga ada presentasinya kayak gitu. Pas awal banget lulus dari Akim nyoba berapa itu kak? Apply berapa nih? Apa aja terus yang harus disiapin sama kakak waktu awal-awal banget gitu? Aku sih dari yang pertama kali dapat SKL Yudisium itu udah nyoba apply. Cuman belum sempat dapatnya itu pas mau wisuda. Aku kan pokoknya di November yang wisudaan gitu kalau aku nggak salah ingat, dan di bulan Oktober aku dapat, tapi masuknya di November gitu. Kayak berapa ya, setiap hari aku apply belasan lebih. Yang relevan gak relevan aku masukin aja. Ya itu emang perjuangan. Kira-kira ada tips and trick tadi kak buat kita kan kita juga maksudnya insya Allah setahun lagi ya. Amin. Apa aja nih yang harus kita persiapkan kalau nanti kita udah lulus, biar maksudnya nggak terlambat juga, dan siapa tahu kita bisa gampang juga nih buat apply dapat pekerjaannya. Pertama sih sertifikasi. Kalian kalau misalnya ada pelatihan ikut aja. Misalnya pelatihan K3, ISO 17005. Berarti itu penting juga ya. Itu penting sih kalau untuk awal-awal ya. Karena kan kalau nanti udah lama lihatnya experience, lihat dari pengalaman. Kalau pertama sertifikasi, kedua latih cara ngomong kalian. Menurut aku kayak gak penting lah IPK tinggi lah. Ya bukan berarti jangan tinggi ya. IPK tinggi bagus. Cuma nantinya ketika kalian masuk dunia kerja, pinter ngomong. Karena mencuri hati dari HRD dan user itu penting. Itu sih menurut aku, harus pinter ngomong. Terus apa nih Al? Apa lagi nih pertanyaannya? Keburu 5 menit Ada gak apa sih? ya? Udah 8 menit, 2 menit lagi deh ya kak. Oke. Oh iya. Kakak masih ingat gak nih kira-kira wawancara yang paling sering, pertanyaan yang paling sering dikeluarin pas wawancara itu ada apa? Pas HRD apa user? Pas HRD deh, HRD sih paling pasti pertama disuruh kenalkan diri kalian, ya kan. Terus ada pertanyaan kenapa melamar di perusahaan ini. Biasanya saran dari aku sih kalian ngelihat background perusahaannya, visi misinya apa, sama latar belakang perusahaannya. Jadi ketika ditanya sesuai nama visi misinya, itu sekitar 80% HRD langsung seneng lah ibaratnya. kalau kita udah tahu. Iya, latar belakang kan beda-beda kayak gitu. Terus ditanya kan tadi alasan lamar kenapa di sini, terus kelebihan kekurangan juga kadang ditanya. Kalau untuk awal-awal ya, untuk fresh graduate, kalau lama-lama sih enggak. Ada pertanyaan yang inget banget gak sampai kakak kayak itu selalu jadi introspeksi sendiri selama kerja itu? Apa ya? Kalau dari HRD sih nggak ada yang pertanyaan sampai mengingat ya. Biasanya sih ke user kalau udah kayak gitu. User tuh soalnya susah-susah pertanyaannya, ke teknis kan. Tadi kalau misalkan di Wings yang aku ingat tuh pertanyaan tentang kayak UPOM banget lah pokoknya. Pengenceran NaOH misalkan berapa persen, berapa yang mesti timbang. Itu kan keinget sampai sekarang ya. Terus kayak kalau di Pardik, pertanyaan yang paling aku ingat adalah tentang polimer. Reaksi polimerisasi apa aja. itu dan bahasa Inggris kan kayak aku sempet ngeblank kan, nggak tahu apa-apa gitu. Tapi saran aku sih kalian ketika nggak tahu jujur aja, tapi jangan bilang kita nggak tahu, hehe, jangan gitu doang. Kita nggak tahu, dan kalaupun saya ada kesempatan lanjut, saya akan belajar tentang itu, kayak gitu sih.
terus apa ya? Berarti kakak udah kerja udah lama banget ya, Kak? Enggak lama banget dong, aku tua banget kalau lama banget. 5 tahun. Nah, Itu 5 tahun. Enggak, 4 tahun. 4 tahun. Hampir 5 tahun. Menurut kakak kayak tantangan terbesar banget tuh ketika apa, Kak? Tantangan terbesar kalau kalian punya jabatan. Oh, Kerja paling enak tuh tanggung jawab. justru kalau kalian masih staff. Karena pikiran kalian tuh cuma kayak, aduh sampel banyak gitu. Kayak gitu doang kan. Kalian pulang, kelar. Tapi kalau kalian punya jabatan, nantinya tuh pusing mikirin bawahan kalian mesti kerjanya bener, atasan kalian juga nuntut. Karena nanti ada politik kantor, nggak enak kalau udah di atas. Kayak gitu. Tanggung jawabnya nambah ya, Kak? Tanggung jawabnya nambah. Karena kalau kalian staff, kalian salah ya udah kalian salah sendiri. Kalau ada atasan, anak buah kalian salah, kalian juga kena gitu loh. Udah disiapin skripnya? Enggak, yang kayak harus ditanyain aja sih Kak. Oh gitu. Dari PJ-nya tuh kecil banget. Boleh tinggal coba. Ya, dia HP-nya di depan. Apalagi ya yang belum ditanyain ya? Sebenarnya sih banyak kalau dunia kerja mah. Iya nih Kak, nggak apa-apa nih Kak, sharing-sharing aja nih untuk kita gitu. Apa ya? Dipersiapin paling kayak sebenarnya kalau kalian pertama lulus kan ngelamar kemana aja, ibaratnya tebar jaring kan. Cuman perlu diperhatikan kalau kalian gini loh, pekerjaan pertama itu biasanya menentukan kalian mau lanjut ke arah mana. Karena biasanya akan sulit untuk nyebrangnya. Nggak selalu, tapi biasanya agak sulit. Contoh, temen aku misalkan dia di pangan nih, awal masuk di pangan, F&B, food and beverage gitu kan. Nanti lama-kelamaan dia kan di pangan mulu kerjaannya, gitu. Karena relevannya ke situ kan. Terus misalkan kalian di farmasi terus kayak gitu. Itu sih. Atau di FMCG, skincare misalnya kayak gitu. Jadi agak sulit buat pindah itu gitu ya. Sebenarnya bisa aja, cuman kan agak biasanya sesuai. Makanya pertama tuh biasanya menentukan nanti ke arah mana gitu. Kira-kira ada nggak nih Kak hal terbesar apa yang selama bekerja ya di luar kita kuliah yang masih diingat Kakak buat jadi, kan tadi tantangan ya kayak udah pegang jabatan kayak gitu, kira-kira boleh ceritain ke Kak salah satu contohnya apa kayak yang Kakak alami sendiri? Tentang jabatan maksudnya apa? Tentang jabatan itu sebenarnya gini ya, challenge kan tadi kalau kalian pindah-pindah kerja juga challenge, adaptasi mulai baru itu challenge karena semua orang pasti ngincer kenyamanan. Ketika kita udah kerja lama di satu tempat, kita ngerasa nyaman dan pindah kan adaptasi lagi itu susah. Dan biasanya kalau mau kalian cepat karir pasti pindah. Nah, contoh misalkan kalian pindah terus dapat jabatan nih naik, itu kalian challenge-nya mesti adaptasi dan menjadi atasan. Sementara kalau jadi atasan kan kita mesti ngerti setiap orang tuh beda-beda. Ada yang orang mikirnya kayak, oh besok nggak masuk nggak apa-apa deh gitu kan. Mau alpha nggak apa-apa. Cuman kan yang jadi masalah nanti kita yang kena sebagai atasan. Atau kalau due date nggak masuk nih, ada deadline. Bukan cuma dia yang kena, tapi atasan kita juga kena gitu. Kayak gitu loh, nggak enaknya. Oh, hening ya? Tiba-tiba diem. Oh, mau nanya ini, Kak. Kayak ada nggak sih, Kak, hal kan kalau penyesalan itu kan selalu di akhir ya, Kak? Setelah kakak lulus nih, Kak. Salah. Iya, penyesalan kan selalu ada di akhir. Kakak ada nggak ngerasa kayak, aduh kayaknya gue kuliah tuh dulu harusnya gini, biar gue di kerjaan tuh gini gitu? Nggak ada penyesalan. Oh, nggak ada. Hidup itu nggak usah disesalin. Enggak, maksudnya kayak kayaknya harus lebih diperbaiki deh kemarin. Enggak sih, aku bersyukur. Aku bersyukur sama apa yang aku dapat sekarang. Sebenarnya kalau misalkan ada kekurangan ya memang ada, tapi dari kekurangan itu ya dipelajarin aja. Kalau nyesal sih nggak ada sih. Misalkan, aduh harusnya begini enggak juga sih. Soalnya pikiran begitu ada, tapi waktu kuliah dan saat kuliah langsung dibenahi gitu loh. Contohnya dulu tuh kalian raker juga kan? Raker dulu aku raker nyontek, raker nggak bikin sendiri. Jadi ketika praktikum aku nggak tahu ini nulis apaan gitu kan, kayak pipet apa segala macem. Kalau kita nyontek kan nggak tahu itu pipet apa bukan, gitu, bentukannya apa. Jadi pas praktikum bingung gitu kan. Akhirnya waktu itu aku berubahin polanya. Jadi setiap hari Minggu aku buat raker untuk 1 minggu. Dan aku nulis sendiri dan pelajarin dulu kan. Sama nyiapin biasanya laporannya. Kadang kan ada praktikum yang laporannya mesti di lab saat itu juga. Nah aku buat dulu tuh di rumah kisi-kisinya. Jadi pas di lab langsung cepet. Nah dari situ sih berubah akhirnya.
kan sempat IP-nya 2, waktu itu. Jeblok tuh. Cuma akhirnya kan ada berubah dari situ. Kan IPK-nya gak penting ya kak? IPK nggak penting sih, cuma jangan di bawah 3 banget. Tenang kok. Ibaratnya yang penting ngomong, Peter ngomong aja bener. Apalagi? Belum. Berapa menit ini? Udah 15 menit nih. Lama juga ya? Mau sampai berapa menit ini? Iya, kan pasti kita pas sebelum ngelamar atau kayak kalian sebelum perusahaan kita juga udah punya ekspektasi tertentu ya kak soal kerjaan kita nanti di sana kayak gimana. Kakak pernah nggak di kayak ngerasa ekspektasinya nggak sesuai harapan kakak gitu pas di kerjaannya? Pernah. Cuma kalau sebagai fresh graduate, saran dari aku sebenarnya nggak ada ekspektasi ya. Kita kerja aja dulu. Kayak gimana? Cuman ekspektasinya yang gagal itu kalau kalian dari perusahaan gede nih, misalnya masuk, contoh misalnya kelas Unilever kayak atau apa, terus pindah ke perusahaan yang lebih kecil, itu akan agak kaget, beda. Karena kan standarnya ibarat yang pertama bagus, terus yang kedua jadi nggak bagus, kok kayak gini gitu. Kayak gitu. Kalau fresh graduate sih terima aja biasanya. Bersyukur. Terus kira-kira rencana kakak ke depan apa nih kak? Apakah kamu lanjut kuliah lagi gitu ya kan? Tadi sempat ngobrol sih. Oh, ya udah boleh sharing dulu kak. Aku kan belum bener. Rencana ya, kita nggak tahu kedepannya bakal kejadian apa enggak. Doain ya, penonton ya, jangan lupa teman-teman. Kan di upload YouTube. Iya benar. Jangan lupa like dan subscribe. Betul banget. Rencana sih tadinya mau ngambil S2, cuma S2-nya lebih ke arah manajemen, sekolah bisnis, magister manajemen, karena aku kuliah D3 lebih ke teknis kan, terus lanjut S1 karena aku D3 kan nggak setara D4 kan, lanjut ke S1 tuh ngambil dari segi teoritisnya, jadi aku rasa akan imbang kan antara praktek dan teorinya. Nah dari situ kan dari pengalaman juga punya pengalaman teknis, udah tahu misalkan pipet kayak gimana, ya kan, filtrasi kayak gimana, udah ibaratnya makanan sehari-hari. Nah akhirnya kalau aku ambil S2-nya kimia lagi, itu sebenarnya akan jadi ilmuwan jadinya kan, akan selalu teknis lagi, teoritis lagi. Karena misalkan sekarang aku supervisor nih, punya anak buah yang harus di manage gitu kan. Rencana sih ngambilnya itu S2 magister manajemen. Jadi teknisnya udah ada, kemudian ada pengetahuan untuk people managementnya, untuk cara ngaturnya. Jadi pandangan ke bisnis kan, akhirnya bisnis. Gimana cara ngatur orang biar jadi value yang bagus untuk perusahaan. Mantap sih. Kita doain ya guys semuanya. Amin. Kalau nonton doain juga ya. Semoga dilancarin semuanya segala urusannya. Terus apalagi ya? Ya udah itu aja apa namanya? Udah nih, Closing gitu aja. statement mungkin ya. Closing statement dari Udah mati kakak gitu nih. untuk kita semua. Enggak, harusnya di briefing dulu nggak sih sebelum ini? Aku nggak nyiapin apa-apa nih. Spontan aja kak. Spontan ya bener-bener. Apa ya? Spontan ya? Untuk kita nggak apa-apa, atau untuk adik-adik kakak nih, bukan angkatan 60 aja juga nggak apa-apa. Closing statement, jujur bingung. Jujur nggak nyiapin apa-apa untuk closing statement kan. Sebenarnya materi tanyain aja nggak tahu tadinya kan. Harusnya kisi-kisi dulu kali ya, biar keren gitu loh. Ya, itu kan mendadak ya. Oh, closing statement paling ini deh. Untuk nyari kerja ya, nanti kalian tuh harus percaya diri dan tadi ya latih kemampuan berbicara kalian. Kalau kalian ibaratnya bagus, bukan manipulasi ya, maksudnya bukan manipulasi data, tapi lebih kayak gimana kalian ngerangkai kalimat yang ngebuat akhirnya pun user tuh ngerasa kalian tuh orang yang cocok gitu loh. Jadi latihan untuk berbicara, latihan ngobrol. Kalau kalian pemalu, introvert, it's okay, tapi kalau untuk kerjaan ataupun ngelamar, kalian harus pede aja. Kenapa? Toh kalian juga nggak kenal gitu sama mereka. Kalau gagal ya udah aja gitu kan. Makanya all out aja, keluarin semuanya. Latihan di cermin deh, ngomong kalau perlu. Atau kalian latihan jadi vlogger lah kayak gitu untuk melatih kepercayaan diri. Kalau kalian pinter ngomong, kalian bisa bekerja. Sama terakhir gini, ada yang bilang kerjaan itu dapat dari hoki juga. Misalkan jabatan dari hoki, tapi bukan berarti kalian semata-mata hoki, tapi kalian ngebuat diri kalian pantas untuk mendapatkan hoki itu. Kayak gitu sih paling. Terima kasih semuanya. Terima kasih kak. Apa ya? Kasih Kak Sony. Makasih Kak.
udah mungkin sesi podcast kita dengan Kak Asani cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita ucapkan terima kasih untuk Kak Asani udah Terima kasih kembali. membantu tugas kuliah kita. Iya. Terus apalagi sampai itu udah ya. Ntar aku bantu kalian CV juga deh, kirim CV. Oh, nih Patrick menyusun CV dengan benar ya. Biar Aduh, apa? pokoknya kalian kalau mau nanya-nanya CV atau apa nggak apa ke aku. Oh, boleh. Gak gratis ya. Udah kok info magang kak. Iya, benar. Jadi masalahnya di kantor aku nggak ada magang. Ya. Kecewa. Kakak nggak Sorry. ikut admin shop gitu kak? Nggak, aku nggak jago orang. Oh. Aku udah bilang, aku jagonya ngitung. Serem. Kita nggak jago. Hitung gaji, hitung duit masuk berapa yang Oh, dihitung masuk orang. ke manajemen. Ya, oke. Makasih Dan guys. terima kasih semua